Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, head coach baru Manchester United yang sebelumnya sukses dengan tim Portugal Sporting CP dari Lisbon. Ada yang mengatakan Sporting CP, ada yang mengatakan Sporting Lisbon ya. Bisa dilihat di internet, ada banyak sekali sebutan dari klub ini. Tapi gue tidak ingin membahas hal tersebut. Yang ingin gue bahas di video kali ini adalah ya, Ruben Amorim ini sukses menghadirkan gelar ya kan, selama berapa tahun, 19 tahun tidak pernah juara liga, lalu bisa didatangkan di zamannya Ruben Amorim. Dia kuat secara komunikasi, dia bisa membuat squad itu juga harmonis ya, dressing room yang kuat, pemain bisa bermain di kapasitas tertinggi, permainan sepak bola juga enak untuk disaksikan, hasil pun juga mengikuti demikian. Secara karakter squad ataupun juga dari Ruben Amorim sendiri ya, ini juga menurut gua bagus kualitasnya, sempat dikaitkan dengan klub-klub lain, tapi Manchester United, bahkan manajemen dari Manchester United ini sudah mengidentifikasi dalam waktu yang juga cukup lumayan nih, sebelum akhirnya mereka ya mendatangkan beneran nih Ruben Amorim di Manchester United. Nah, kalau gua lihat ya, salah satu kekuatan sebenarnya dari Ruben Amorim, kalau melihat dari wawancara setelah Sporting CP atau Sporting Lisbon ini menang menghadapi Manchester City, ada hal yang menariknya, nanti juga akan gue tanggapin. Dia mengatakan, ketika itu ditanyakan ya, apakah ini merupakan momen terbaik dari Ruben Amorim? Ya, menurut gue ini momen yang sempurna. Dia melakukan pertandingan perpisahan di kandang dari Sporting, menghadapi salah satu raksasa di Eropa saat ini, Manchester City, bisa menang pun juga menang telak ya. Ini fantastis, perpisahan yang perfect, sempurna. Tapi setelahnya ditanyakan apakah ini momentum terbaiknya di Sporting, dia mengatakan apakah ini momentum terbaik saya di Sporting? Tidak. Momentum terbaik saya adalah ketika kita kalah 5-0 di sini menghadapi Manchester City. Dan pada akhir pertandingan, fans memberikan applause kepada kita ya, di atas lapangan. Mereka tahu kita ini berjalan ke arah yang baik. Fantastis sih menurut gue apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini. Bahwa skuadnya kalah telak, pasti penampilannya jelek. Ya, sampai kebobolan 5 gol gitu loh. Ya. Memang ada hal-hal positif, tapi pada akhirnya hal-hal positif itu tidak bekerja dan mereka kalah 5-0. Itu sih faktanya kan seperti itu kalau menurut gue. Karena mungkin bisa dibilang ya, tapi kan mungkin mereka bermain bagus sehingga mereka mendapatkan applause walaupun mereka kalah 5-0. Ya kalau gue lihat sih, kalau kalahnya mungkin 1-2 ataupun juga dengan skor yang tipis ya, katakanlah seperti itu, mungkin iya. Tapi ketika hal ini sangat telak 5-0, menurut gue ya ada banyak hal yang tidak terjadi atau tidak bekerja lah, katakanlah seperti itu ya, di pertandingan tersebut. Dan kalau gue lihat misalnya keadaan 0-5 yang terjadi dari ball possession mereka terdominasi 60% lebih Manchester City, total shots 3 berbanding 15, jadi sangat-sangat terdominasi, total passing pun juga demikian. Jadi banyak sekali memang komponen-komponen pertandingan yang mereka tidak bagus nih Sportingnya. Passing akurat juga demikian. Lalu kalau gue lihat dari faktor lain ya, misalnya duel yang dilakukan, aerial duels, Manchester City lebih bagus. Ada banyak hal lah. Ini jelas skor 5-0 ini memperlihatkan bahwa memang banyak hal komponen sepak bola tidak berjalan, dan ini kompetisi tinggi sekali lagi di Eropa. Tapi Ruben Amorim justru melihat bahwa apa yang dilakukan oleh fans pada saat itu, itulah momentum terbaiknya. Dan dia ya, ini gua kutip juga dari Yahoo, di mana sebelumnya ditanyakan apakah hasil ini
ada artinya terkait dengan Manchester United. Dia mengatakan apa yang saya bisa katakan kepada Anda ini tidak berarti apapun secara khusus ya. Anda tidak bisa mengambil apapun dari sini. Kita tidak bisa membawa satu realita ke realita lainnya. Manchester United tidak bisa bermain seperti yang kita lakukan saat ini. Dan ditanyakan terkait dengan tadi ya, apakah itu momentum terbaik? Dia bilang bukan, momentum terbaik adalah ketika 0-5. Apa arti dari fans ya, yang dilakukan oleh fans ini terhadap Anda? Saya akan mengambil segalanya. Ini merupakan waktu terbaik dalam hidup saya. Kita memiliki waktu-waktu sulit, kita memiliki hari-hari sulit, kita memulai dari poin yang sangat rendah, dan hari ini kita memiliki malam yang fantastis dengan bintang yang kecil. Ini juga menandai ya waktu bahwa ya tim kepelatihan ada di sini. Saya tidak bisa meminta waktu ataupun meminta malam yang lebih bagus lagi dari saat ini. Hasil ini agak sedikit menyesatkan sebenarnya. Kita berada atau kita ini tim yang berasal dari liga di luar 5 besar, liga di Eropa. Kita akan memiliki head to head yang ya kurang lebih sama lah dengan tim di sana. Kita selalu memiliki situasi yang bagus untuk bisa menang dibandingkan kalah. Dan bagaimana orang-orang ini ada untuk bisa melihat pelatihnya di sana. Itu tadi yang dikatakan ya, artinya memang dia sangat mengapresiasi bagaimana fans menurut gue di Sporting. Dan ini menurut gue secara ringan amatiran merupakan salah satu kekuatan dari Ruben Amorim di Sporting. Yang apakah ini akan didapatkan di Manchester United? Bisa ya, bisa tidak. Manchester United salah satu klub terbesar di dunia. Bagaimana secara klub ini diketahui secara global, secara luas, memiliki fan base yang lebih luas juga dibandingkan Sporting, ada di mana-mana secara global, dan ada banyak pendapat ya terkait dengan segala situasi di Manchester United. Dan Ruben Amorim pun juga akan mengalaminya. Dia akan dihakimi, dia akan dinilai, dia mungkin akan didukung, tapi juga akan didukung, tapi juga dibenci. Nah, ini menurut gue agak aneh sih sebenarnya, fans Manchester United tapi membenci head coachnya sendiri ataupun manajernya sendiri seperti yang sudah terlalu aneh sih menurut gue. But anyway, itu yang akan dihadapi oleh Ruben Amorim. Artinya situasinya tidak sama antara Manchester United dengan Sporting. Gua secara ringan amatiran, gua berharap apa yang didapatkan Ruben Amorim di Sporting, terutama dari fans, itu bisa juga diterima di Manchester United, bisa mendapatkan hal yang sama. Kendati pun misalnya kalau gua lihat tadi ketika kalah 0-5 menghadapi Manchester City, itu terjadi sudah cukup lama sih sebenarnya, di tahun 2022. Mereka kalah, mereka jelas tidak tampil bagus, mereka kalah 0-5. Tapi tetap mendapatkan standing ovation. Dan di sisi lain Manchester United yang bermain bagus, tapi tidak mendapatkan hasil yang bagus, sering sekali mendapatkan kritikan, bahkan serangan. Jadi ada anomali yang berbeda di situ. Tapi gue berpikir ya inilah keadaannya gitu. Gue tidak menyalahkan, gue tidak gue melihat inilah realitanya, dan ini yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim sebagai salah satu tantangan. Artinya hal yang merupakan salah satu sumber kekuatan dia di Sporting berupa fans ya, ini belum tentu sama keadaan dengan di Manchester United. Dari pengalaman yang gue dapatkan, fans di Old Trafford itu bahasa gue jauh lebih positif, jauh lebih suportif lah ya, dalam memberikan dukungan terhadap tim, terhadap klub, terhadap skuad. Mau kalah mau apa, mereka tetap berada, mereka tetap menyanyi gitu. Bahkan kalau dilihat agak sedikit lebih jauh lagi, misalnya untuk bisa ada di Old Trafford menyaksikan Manchester United, mereka melakukan banyak pengorbanan gitu, waktu, biaya ya, keuangan dan lain-lain gitu. Belum lagi ketika ya Manchester United hasilnya buruk, tampil jelek, mungkin ada ada kritikan juga ya kan, ataupun juga hal ya namanya dari rival ya, banter atau seperti apa, itu mereka harus hadapi begitu. Tapi mereka tetap konsisten mendukung Manchester United. Salah satu hal juga yang gue alami misalnya ketika Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool di musim pertama dari Erik ten Hag, di situ gue alami bener, gue berada di Anfield, gue ada di away fans ya,
banyak fans meninggalkan sebelum pertandingan selesai. Iya, tapi banyak fans juga tetap berada di sana. Akamsi mereka tetap di sana. Ini juga membuat gua, oh wow, mereka ternyata ya mau ada hasil yang bagus, mau ada hasil yang tidak bagus, mereka tetap berada di belakang tim. Mereka supporting through thick and thin, ya kan? Dengan tebal dan juga dengan tipis. Artinya dengan situasi bagus maupun juga situasi tidak bagus. Dan menurut gua, ya semoga sih ini juga bisa terjadi di Manchester United. Support, passion ya. Support, passion artinya gairah dan juga kesabaran. Gue harapkan bisa lebih besar lagi diterima oleh Ruben Amorim di Manchester United. Ya, kita lihat ini merupakan tantangan yang cukup besar sih menurut gue. Dan setelah gue baca wawancara ini, luar biasa sih sebenarnya bahwa Ruben Amorim dia bisa cepat ya menjawab bahwa momentum terbaiknya bukan dengan kemenangan ini, walaupun ini kemenangan sebenarnya kemenangan yang sempurna ya kan untuk melakukan perpisahan, tapi buat dia justru ketika kalah telak dan bagaimana fans itu terlihat jelas ada di belakang timnya. Itu hal yang fantastis, itu hal yang mahal sekali sih menurut gue. Semoga itu juga bisa didapatkan di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siap gak nih? Sabar dan juga suportif terhadap Ruben Amorim yang dia datang di tengah musim. Konsep permainan kabarnya akan berbeda. Para pemain beda. Ego dari dressing room tentu saja tidak sama. Media yang akan dihadapi juga tidak sama ya. Target juga tidak sama tentu saja. Sporting 19 tahun tanpa gelar, menurut gue tekanannya tidak sebesar Manchester United pastinya. Jadi Ruben Amorim ini tantangannya sangat besar. Posisi gue selalu sama. Gue selalu ada 110% di belakang head coach ataupun manajer Manchester United, siapapun itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sudah siap naik turunnya Manchester United musim ini dan musim-musim mendatang? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.